Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1041 Si Yu menciptakan dunia, 1. Ketika senior Lu tiba, Si Yu menerimanya dengan hangat. Dia langsung meminta baby ginseng dan Ling untuk menyiapkan makanan besar dan perjamuan dimulai. Adapun mengapa ada juga Ling, sebagai hewan peliharaan mekanik, karena bentuk yang sulit seperti mecha pun bisa berubah, maka bentuk panci nasi listrik dan bentuk microwave pasti tidak mungkin. Hewan peliharaan mekanik serbaguna. Pada saat yang sama, Eleven, Boogie, Chitong, Susu, Ki, Little Purple, dan yang lainnya juga dipanggil oleh Si Yu. Di pihak senior Lu, Green Phoenix, Empress Flower, Courtyard Sprite, Mermaid Princess, dan Hurricane Demon juga dipanggil. Ini bukan pertama kalinya selusin hewan peliharaan bertemu. Mereka bersatu kembali setelah sekian lama dan segera memulai acara sosial. Tuan Naga Hijau, Putri Duyung Senior Lu juga memiliki garis keturunan elemen naga. Selain itu, dia telah melihat kompetisi dunia dan sangat memuja Boogie. Begitu dia keluar, dia menatap Boogie yang tidur di pohon, tapi Boogie mengabaikannya. Ada segalanya dalam mimpi, kata Boogie. Meskipun Putri Duyung sangat cantik, dia tidak tertarik pada naga. Jika Putri Duyung ini datang untuk mengobrol dengannya, lebih baik mencari Si Yu. Si Yu pasti menyukainya. Lagi pula, menurut apa yang diketahui Boogie, makhluk humanoid tumbuh dalam selera estetika Si Yu. Apakah kamu Ki? Sprite halaman senior Lu melihat bahwa Ki yang telah dilihatnya di halaman sebelumnya telah menjadi setinggi botol kok besar dan memiliki ekspresi kosong. Pada saat ini, Ki melayang di udara dengan bantuan elemen angin. Dia masih terlihat sama. Ekor kuda merah mudanya yang longgar tergantung di bahunya, dan sehelai rambut berdiri. Dia mengenakan pakaian perang putih perak dengan pola hitam, rok pendek berlipit, dan jubah putih kecil di punggungnya. Ini bukan masalah. Masalahnya adalah itu terlalu kecil dan banyak menyusut dibandingkan sebelumnya. Perkalian, tanya Sprite halaman. Hewan peliharaan Si Yu memang sepertinya menyukai penggandaan dan penyusutan. Lagi pula, mempertahankan keadaan normal tubuh utamanya menghabiskan terlalu banyak energi. Namun, apa gunanya memperbanyak elf? Bahkan jika para elf mempertahankan keadaan normalnya, konsumsinya tidak tinggi. Saya Ki bukan perkalian tapi ini juga terkait dengan keterampilan, Ki tidak tahu bagaimana menjelaskan dan menghela nafas. Singkatnya, saya menjadi lebih kecil, dan saya tidak bisa pulih lagi. Petik 2. Courtyard Sprite bingung. Kemudian, ia memandang Si Yu, yang sedang mengobrol dengan Lu Qinyi, dan curiga ada masalah dengan metode kultivasi Si Yu. Bukan karena Si Yu tidak. Itu karena diriku sendiri, Ki buru-buru menjelaskan. Dia melambaikan tangan kecilnya, takut Si Yu akan disalahpahami sebagai memiliki hobi yang aneh. Perjalanan ruang waktu. Itu membuat armsnya harus disesuaikan lagi, seperti pedang petir surgawi seukuran pisau buah. Mengaum. Di sisi lain, Wind Demon Lion berlari ke Eleven untuk bertanya bagaimana pemimpin bisa berubah dari nyaris mengalahkan dirinya sendiri menjadi mengalahkan dewa dengan begitu cepat. Bos besar, bawa aku ikut. Green Phoenix berlari ke Chitong dalam bentuk roh burung. Sebagai anggota perlombaan Phoenix, mereka memiliki hubungan persaudaraan yang mendalam dan mengesampingkan susu. Permaisuri bunga berdiri di tempat dengan angkuh, tatapannya tertuju pada bayi ginseng yang sedang memasak. Sulit membayangkan bahwa ini adalah kaisar yang menjulang tinggi yang berpacu melalui kompetisi dunia. The Hurricane Demon, di sisi lain, menilai Little Purple yang terbang di langit dengan rasa ingin tahu. Itu belum pernah melihat hewan peliharaan seperti itu dan bertanya pada Susu apa itu. Ning, bola nasi sayur laut, jawab Susu. Zi kecil, Mimi. Sebagian besar hewan peliharaan Si Yu mengenal hewan peliharaan senior Lu, tetapi Zi kecil, yang telah bergabung dengan tim setelah turnamen dunia, memang tidak pernah banyak berinteraksi dengan hewan peliharaan Lu Qinyi. Nyatanya, Lu Qinyi merasa bahwa Little Ji dan Daki adalah yang paling normal di tim Si Yu. Mereka, yang satu sedang tidur dan naik level di ruang mekanik, dan yang lainnya sedang memurnikan benih abis di pembersihan laut. Mereka berdua dalam keadaan hidup dan mati, jadi mereka tidak dipanggil, kata Si Yu. Tapi senior, bukankah kamu mengontrak hewan peliharaan ketujuhmu? Lu Qinyi berkata, saya sibuk mengolah tim pertama baru-baru ini.
Yang ketujuh masih dipertimbangkan antara binatang pemakan besi dan binatang hantu mekanik. Kalau begitu kita akan memutuskan setelah beberapa saat, kata Siyu. Yun An sudah muncul. Baik itu mengalahkan Yun An atau menemukan fosil tingkat dewa baru, ada pilihan yang lebih baik. Siyu tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki batu dewa iblis bertanduk tunggal. Lord Laisan telah memberikannya kepadanya, tetapi dia tidak tahu kapan itu bisa bangun. Serius, jika dia bangun sekarang, dia setidaknya bisa mengandalkan Mythical Rache untuk memberinya beberapa statistik. Itu bukan kerugian untuk mengontraknya. Jika dia tidak segera bangun, dia akan bangun dalam 7 tahun. Apa gunanya itu? Pada saat itu, dia pasti tidak akan kekurangan umpan balik ini. Berdengung. Saat mereka berdua mengobrol, tiba-tiba, suara hukum menyebar. Aroma yang menggoda tiba-tiba menarik perhatian semua hewan peliharaan. Bahkan Lu Qinyi, yang berada di samping Siyu, sedikit terkejut. Lehernya yang seputih salju sedikit bergetar saat dia berbalik dan melihat ke meja kayu. Seorang bayi ginseng sedang menyiapkan piring dengan tanaman merambat yang dipanggil entah dari mana. Yi, dang 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 dang. Di atas meja kayu, buah-buahan dan sayuran dengan berbagai ukuran dikeluarkan oleh baby ginseng. Mereka sangat menggoda. Meneguk. Perut senior Lu menggeram tanpa sadar. Siyu menoleh dan langsung membuatnya tersipu. Apakah baby ginseng berevolusi lagi? Nah, setelah turnamen dunia berakhir, baby ginseng menyelesaikan evolusinya dengan restu dari World Tree. Ini juga ras mythical sekarang. Nutrisi yang diciptakannya sekarang pada dasarnya sama dengan sumber daya tingkat 8 teratas. Senior, Anda akan mendapat hadiah dalam setengah bulan ke depan, kata Siyu sambil tersenyum. Bab 1042 Siyu menciptakan dunia, 2. Lu Qinyi berkata, kamu mengatakannya. Maka saya tidak akan menahan diri. Yi, jangan berdiri pada upacara. Itu hanya sedikit ditinggalkan. Baby ginseng mengangguk. Seperti ini setiap hari. Jika bukan karena reruntuhan legendaris, Ping Cheng mungkin tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Sekarang, baby ginseng kuat dan menyerap uang. Kurang dari nama lebih besar dari baby ginseng. Keterampilan ras. Lanjutan, buah waktu kemahiran Dao. Super, penanda waktu, sempurna plus ledakan bulan, sempurna plus benih api kehidupan, sempurna plus buah pohon dunia, sempurna plus tubuh surgawi kayu hijau, sempurna plus hutan matahari, sempurna plus pengendali tumbuhan, sempurna plus 36. Kuaso Divine, bantuan dunia, inisiasi. Dalam 2 bulan budidaya pahit itu, keterampilan baby ginseng hampir menyatu dengan Siyu. Tubuh dewa kayu hijau yang menyatu dengan keterampilan seperti sumber kehidupan, jantung bumi, penyembuhan lambat, penyembuhan kecepatan tinggi, penggandaan, mutasi, dan pencegahan. Jika kekuatan keyakinan naga hijau dikecualikan, kemampuan pemulihannya jauh melebihi tubuh naga hijau yang tidak bisa dihancurkan. Itu juga karena fisik ini yang bahkan lebih menggoda sekarang. Pada saat yang sama, fisik ini sangat dekat dengan kekuatan alami tumbuhan dan tumbuhan bumi, dan memiliki efek beradaptasi dengan mutasi. Itu bisa dilihat sebagai keterampilan super evolusi, tetapi sekarang itu sudah menjadi ras mythical, itu pasti lebih keras pada sumber daya evolusi. Setelah kontrol tanaman menyatu dengan aura manis, suplemen nutrisi, buah energi, rimbun, dan keterampilan lainnya, itu juga secara resmi berubah menjadi keterampilan rasial. Saat ini, selain paduan super dan inkarnasi jiwa, itu adalah keterampilan super dengan kecakapan ketiga di tim Siyu. Sun Forest adalah keterampilan domain. Perpaduan balok penyimpanan energi, langit cerah, formasi bintang 4 simbol, klon, dan keterampilan lainnya memungkinkan baby ginseng untuk menciptakan hutan pohon matahari yang mengendalikan kekuatan matahari. Hutan ini bisa dilihat sebagai Sunlight Domain. Itu bisa digunakan dalam pertempuran, membantu dalam ledakan bulan, dan juga bisa digunakan sebagai tanah suci budidaya. Baby ginseng menggunakan semua kekuatannya untuk membuat Sun Forest. Mengandalkan sinar matahari alami, selama digunakan secukupnya, tidak masalah untuk membentuk tanah suci budidaya yang hampir abadi. Bahkan jika hewan peliharaan elemen api dan elemen cahaya tingkat raja tinggal di dalamnya, akan ada keuntungan besar. Selain itu, meskipun keterampilan kecil telah menyatu, mereka tidak sepenuhnya hilang. Baby ginseng masih mempertahankan EXP penggunaannya. Di bawah penguatan dunia,
buah dan sayuran bergizi tinggi muncul di meja makan. Ada juga buah pohon dunia yang paling berharga. Ini adalah hal utama. Aku mulai mengaum, Setelah senior Lu untuk sementara tinggal bersama Siyu mulai membantu senior Lu mengembangkan resonansi mental dan juga membiarkan hewan peliharaannya berpartisipasi dalam pelatihan khusus Eleven dan yang lainnya. Partisipasi ini membuat hewan peliharaan senior Lu berharap mereka mati. Eagles Nov 1, oh, bahkan ujian surgawi di turnamen dunia tidak sekejam itu. Tentu saja, waktu yang dia habiskan bersama senior Lu hanyalah sedikit. Sebagian besar waktu, Siyu masih berkultivasi sendirian. Saat itu, Siyu sedang bermeditasi untuk memulihkan kondisi pemulihannya atau mencoba memodifikasi ruang penjinakan binatangnya. Sekarang, Beast Taming Space pertama Siyu hampir dimodifikasi olehnya. Di satu sisi, ia mengandalkan sumber daya dunia luar, dan di sisi lain, ia mengandalkan kekuatan hewan peliharaan untuk memodifikasinya. Pada saat itu, Beast Taming Space pertamanya dibagi menjadi 6 area. 11 berada di hutan bambu laut guntur tempat badai petir dan hutan bambu hidup berdampingan. Kelompok meteorit kosmik dengan kekuatan kosmik yang kaya tempat bugi berada bisa hidup di asteroid. Hutan kehidupan tempat baby ginseng berada berisi lebih dari 1000 tanaman. Domain pedang matahari tempat Citong berada. Tempat ini lahir di hutan matahari, tetapi pepohonan telah dipotong menjadi bentuk pedang oleh Citong. Di laut pemurnian tempat susu berada, serta kota langit tempat Ling berada, ada 6 hewan peliharaan dan 6 area. Dalam keadaan normal, mereka tidak dapat mengganggu satu sama lain. Adapun Little Purple, itu adalah bayi yang belum disapih. Itu hanya harus dipimpin oleh Ling dengan patuh. Di sini, meskipun mereka tidak bisa membiarkan Eleven dan yang lainnya menjalani pelatihan khusus yang terlalu berlebihan, karena berkat pohon dunia, beristirahat di ruang penjinakan binatang sebenarnya jauh lebih baik daripada pelatihan khusus di reruntuhan legendaris. Di antaranya, bahan untuk memodifikasi Beast Taming Space diterapkan secara alami dari Dong Huang. Siyu melamar setumpuk bahan langka yang mahal. Selain itu, dia melamar lebih banyak. Misalnya, Dong Huang, termasuk item kepercayaan naga hijau, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam dari negara-negara sekitar, juga meminta seseorang untuk membantu mengumpulkan dan menyimpannya di Museum Ibu Kota Kuno terlebih dahulu. Semua itu adalah perlengkapan yang bisa meningkatkan kekuatan enhancing bugi. Bila perlu, mereka bisa dibawa keluar sebagai perlengkapan penyelamat jiwa. Mereka harus dikendalikan. Tentu saja, Siyu merasa ini saja tidak cukup. Lagi pula, pertempuran yang sulit mungkin menghabiskan banyak item iman. Selain Dong Huang dan Dragon Palace City membantunya mempromosikan kekuatan keyakinan, Siyu merasa bahwa dia harus memikirkan cara. Oleh karena itu, Siyu juga memperoleh banyak sumber daya dan mulai mengasuh Little Purple. Dia akhirnya mulai mengasuh Little Purple. Selama beberapa hari terakhir, bola nasi rumput laut yang disebutkan susu telah tergeletak di tangan Siyu setiap hari. Sumber daya yang digunakannya relatif normal. Kristal energi unsur tanah, kristal energi unsur kayu, kristal energi unsur air. Sebelumnya, Little Z hanya memakan kristal spasial. Setelah memakannya, ia hanya peduli untuk memperluas ukuran dan kekuatan dunia batin. Sekarang, area dunia batinnya di peringkat komandan telah hampir mencapai 100.000 km persegi, jauh lebih besar dari kantong spasial bugi tingkat penguasa, ruang Devor Infinite Susu, dan ruang mekanis Ling. Bab 1043 Siyu menciptakan dunia 3. Namun, meskipun ruang di tubuh Little Z sangat besar, karena belum dimodifikasi, masih kosong. Tidak ada apa-apa. Dan apa yang disebut kultivasi Siyu secara alami mulai membantunya, menciptakan dunia di dalam tubuhnya. Hanya ada 2 cara untuk menciptakan. Pertama, Little Purple perlahan mengubah dunia batinnya dengan memakan makanan dan menggunakan nutrisi dari makanan tersebut. Kedua, membiarkan kehidupan lain memasuki dunia batin, memperkenalkan spesies asing, dan menggunakan kekuatan mereka untuk mengubah dunia batin. Faktanya, metode kedua adalah yang tercepat. Jika Siyu membiarkan Eleven dan yang lainnya memasuki tubuh Little Purple, mungkin tidak lama lagi dia bisa menciptakan dunia normal di mana gunung dan sungai mengalir dan matahari dan bulan berubah. Namun, Little Purple terlalu lemah saat ini, dan level Eleven dan yang lainnya terlalu tinggi.
Sama seperti bagaimana dewa-dewa terkemuka itu tidak bisa berada di planet biru dan binatang tingkat tinggi tidak bisa berada di ruang penjinakan binatang tingkat rendah, ruang dunia akan runtuh. Oleh karena itu, saat ini, Zi kecil hanya dapat membangun dasar-dasar dunia batin dengan dukungan dari Siyu dan yang lainnya. Tentu saja, cara ini juga tidak lambat, karena bakat pengendalian fisik Siyu juga bisa digunakan pada hewan peliharaan. Oleh karena itu, Little Purple tidak hanya menciptakan dunia itu sendiri, tetapi Siyu juga mendukungnya bersama. Ini memungkinkan Little Purple mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengan pengalaman memodifikasi alam mistik reruntuhan dan Beastaming Space sebagai fondasinya, masih mudah bagi Siyu untuk membantu Little Z membangun dunia biasa yang tidak mengandung kekuatan hukum. Matahari dan bulan. Di tangan Siyu, bola putih bertelinga kucing dari nebula ungu dengan serius menciptakan bayangan matahari dan bulan melalui buah matahari dan buah bulan yang diciptakan oleh bayi ginseng. Galaksi, Radiant Moon dan Radiant Sun berada di lautan bintang yang luas. Little Z tidak menolak siapapun. Ia ingin memakan meteorit dan air aneh kosmik. Bumi, kayu, Jiang He. Dengan memakan kristal energi dari berbagai elemen, urat bumi di dunia batin Little Purple juga mengandung kekuatan alam yang sangat besar. Dengan bantuan Siyu, segera, hanya dalam beberapa hari, dunia kecil seluas 100.000 km persegi ini tampak berkembang pesat. Itu pada dasarnya tidak berbeda dari dunia luar. Namun, Siyu mengerti bahwa ini semua palsu. Misalnya, matahari dan bulan yang tergantung di langit semuanya merupakan benda ilusi yang terkondensasi dari energi. Misalnya, langit berbintang yang tampak luas sebenarnya adalah latar belakang. Itu tampak luas, tetapi semuanya sebenarnya terkunci di ruang kecil. Adapun tanah, tanaman, dan sungai ini, mereka terlihat sangat makmur saat ini, tetapi mereka juga dibangun dengan syarat Little Purple terus-menerus mengisi kembali nutrisi yang sesuai. Hanya dengan begitu mereka dapat berfungsi secara normal dan memiliki rentang hidup yang sangat singkat. Begitu energi habis dan tidak diisi ulang tepat waktu, apa yang disebut sumber daya planet akan mengering, dan umur dunia akan mencapai akhir. Dibandingkan dengan bentuk kehidupan planet nyata dengan rentang hidup miliaran tahun dan bahkan dapat mengandalkan hukum stabil yang dibentuk oleh dunia internal untuk menunda kehidupan, Little Z masih memiliki jalan panjang. Namun, ini terlalu jauh, dan Siyu dan yang lainnya tidak dapat melakukan kontak dengannya untuk saat ini. Level saat ini kurang lebih cukup. Alasan mengapa dia ingin membantu Z kecil membangun dunia dasar sekarang juga untuk kekuatan iman yang lebih besar. Siyu berencana untuk menciptakan dunia kerajaan surgawi. Biarkan kehidupan di sini terutama memupuk kekuatan iman. Setiap bentuk kehidupan dapat membangkitkan totem dalam pikiran mereka setelah kekuatan mental mereka terbentuk. Memvisualisasikan dan mempercayai totem secara halus dapat mengubah kekuatan seseorang dan memperoleh kekuatan transenden. Ada totem yang kuat dan lemah, tetapi itu terutama bergantung pada apakah mereka cocok dengannya. Dengan kekuatan Siyu saat ini, secara alami tidak sulit untuk mereplikasi sistem ini. Visualisasi totem adalah salah satu sistem kultivasi di dunia ini yang telah dikonfirmasi oleh Siyu. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan enhancement bugi dan yang lainnya. Meskipun bentuk kehidupan yang dapat terkandung dalam tubuh Little Z jauh lebih rendah dari Blue Planet dan Dong Huang dalam hal kekuatan dan jumlah, membangun kerajaan surgawi dengan Little Z benar-benar satu-satunya pilihan. Lagi pula, sebagai negara manusia normal, Dong Huang tidak akan membiarkan orang biasa, penjinak hewan, dan kehidupan transenden terutama mengembangkan kekuatan keyakinan dalam skala besar. Itu tidak akan membiarkan kekuatan suci mengesampingkan hukum. Jadi Siyu tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa. Dan jika dia pergi ke negara totem untuk mencuri negara, dia harus menghadapi risiko kecaman bersama dari berbagai negara totem. Yang terpenting, terlalu merepotkan dan sulit untuk mengubah keyakinan negara totem. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Sebaliknya, dunia batin Little Z dapat digunakan oleh Siyu. Karakteristik terbesar dari dunia batin Little Purple adalah dapat mempercepat aliran waktu di dunia dengan memakan sumber daya elemen waktu. Selama ada cukup sumber daya, mungkin hanya 1 tahun di planet biru, tetapi 100 tahun telah berlalu di dunia dalam tubuhnya. Kekuatan keyakinan yang dapat dikumpulkan untuk Siyu dalam 100 tahun jauh lebih rendah dari 1 tahun di dunia luar.
Ini adalah keistimewaannya sebagai putra bintang dan bentuk kehidupan planet. Ketika kemahiran keterampilan Little Purple cukup tinggi, ketika dunia melahirkan hukum waktu yang lengkap, Little Purple juga dapat menyesuaikan aliran waktu di dunia dalamnya tanpa bantuan sumber daya eksternal. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Penjinakan Hewan Tak Rasional Chapter 1044 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 15 Mei tahun 2023 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode of perbaikan kata. 1044 Siyu menciptakan dunia, 4. Bagi Siyu, yang tidak tahan menggunakan kekuatan iman, jelas merupakan cara yang paling hemat biaya untuk memelihara iman itu sendiri. Sedangkan untuk dunia yang lebih rumit, seperti mekanisme 6 jalan reinkarnasi, 3 alam surga, bumi, dan manusia, itu bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan oleh Siyu dan yang lainnya saat ini. Mereka hanya bisa menggunakan tipu daya untuk menambah vitalitas ke dunia ini terlebih dahulu. Mari kita sebut benua ini, benua bintang, terlebih dahulu, kata Siyu. Zi kecil setuju. Selanjutnya, untuk mempercepat evolusi benua bintang, Siyu dan yang lainnya mulai menciptakan kehidupan. Baik itu hewan normal atau manusia biasa, pasti ada di sini. Metode Siyu dan yang lainnya untuk menciptakan kehidupan pasti tidak bisa membiarkan mereka langsung menangkap sebagian darinya dari planet biru dan melemparkannya ke benua bintang. Pertama, kebutuhannya terlalu banyak, dan ekologi Blue Planet mudah dihancurkan. Kedua, itu terlalu merepotkan. Misalnya, manusia di planet biru. Setelah evolusi yang panjang, sistem Beastaming Strength telah terukir di garis keturunan mereka. Sudah sangat sulit untuk mengubahnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Little C. Manusia dengan bakat menjinakkan binatang pasti akan tersesat ke arah evolusi dunia. Oleh karena itu, Siyu dan yang lainnya memilih untuk belajar dari Noah. Bangun sendiri. Itu tidak bergantung pada persalinan. Itu mengandalkan pembuatan. Dalam mitos, Noah menggunakan lumpur untuk menciptakan manusia, dan Siyu serta yang lainnya menggunakan metode serupa. Melalui kekuatan imajinasi Bugi. Pertama, dia akan membiarkan Bugi mencubit cukup banyak hewan dan manusia di reruntuhan legendaris. Kemudian, Siyu dan yang lainnya akan mengirim mereka ke benua bintang. Metode ini memiliki masalah terbesar. Pada saat ini, kekuatan imajinasi Bugi belum mengembangkan keterampilan surgawi nomologis, sehingga tidak bisa benar-benar mengubah ilusi menjadi kenyataan dan menciptakan kehidupan dari udara tipis. Oleh karena itu, ilusi yang diciptakannya bukanlah individu yang nyata. Mereka tidak bisa memberikan kekuatan iman. Jika dia ingin mengubah ini, dia harus membiarkan ilusi ini benar-benar mengembangkan kesadaran diri, membebaskan diri dari kekangan Bugi, dan menyelesaikan evolusi baru. Sama seperti binatang hantu mekanis seperti Little G, setelah menjadi bentuk kehidupan mekanis, ia tidak lagi berada di bawah kendali Bugi. Itu adalah individu baru. Dan ini harus dilakukan oleh Little C. Saat itu, dewa terkemuka bernama Dewi Wa membawa manusia ke planet biru. Pohon dunia menggunakan manusia ini sebagai inti template dan menciptakan manusia asli planet biru yang telah menguasai kekuatan penjinakan binatang. Pada saat ini, dewa penciptaan naga bernama Naga Hijau membawa manusia ke benua bintang. Sebagai kehendak dunia, ungu kecil juga dapat mengandalkan kekuatan dunia untuk mengubah hantu kehidupan ini menjadi bentuk kehidupan asli dengan memakan kristal jiwa, kristal roh, kristal kehidupan, dan sumber daya lainnya. Tentu saja, premisnya adalah bahwa inti dari ilusi ini adalah bentuk kehidupan normal. Bugi hanya menciptakan ilusi hewan normal dan manusia biasa. Tidak sulit bagi Little Purple untuk memodifikasinya melalui kekuatan dunia. Namun, jika Siyu dan yang lainnya terlalu arogan dan menciptakan Ultraman dan Saiyan, mereka pasti tidak dapat mengubahnya. Dalam hampir beberapa hari, hewan dan manusia yang tak terhitung jumlahnya bergerak di benua bintang dengan pemahaman dunia yang bodoh. Pada saat ini, dunia batin Little Z tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Siyu tidak terburu-buru untuk mengaktifkan evolusi transenden dunia ini. Lagi pula, kecocokan antara kehidupan ini dan penduduk asli mereka masih terlalu rendah. Jumlah mereka terlalu sedikit, dan kecerdasan mereka tidak tinggi. Masih perlu mereproduksi dan berevolusi lagi untuk secara bertahap berintegrasi ke dalam benua bintang.
Dengan memakan skill Dewa Palsu Time Fruit yang dibuat oleh Baby Ginseng, Little Purple meningkatkan kecepatan benua bintang. Pada siang hari, Xiyu dan yang lainnya melatih senior Lu. Di malam hari, Xiyu dan yang lainnya mengamati perubahan di dunia baru. Begitu saja, setengah bulan penyembuhan Xiyu dengan cepat berlalu. Karena arah evolusi berbeda, binatang buas memperoleh kekuatan yang kuat, sedangkan orang barbar relatif lemah. Mereka juga mengembangkan kecerdasan untuk mengandalkan api dan senjata untuk melawan binatang buas. Kedua belah pihak dicocokkan secara merata dan berevolusi satu sama lain. Mereka berkembang dengan baik. Melihat ini, Xiyu merasa sudah waktunya. Saat itu malam. Benua bintang. Semua kehidupan memandangi langit berbintang yang bersinar. Hujan meteor tiba-tiba turun dengan kecepatan kilat. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit berbintang ke tanah dan lautan. Meteorit ini tampaknya tidak menyebabkan kerusakan apapun di tanah, tetapi menghancurkan kekuatan alam yang terkandung di seluruh dunia. Kekuatan luar biasa tiba-tiba muncul di benak banyak kehidupan yang bersentuhan dengan meteorit tersebut. Seekor naga hijau muncul di benak beberapa manusia, harimau putih di benak beberapa binatang buas, seekor burung vermilion di benak beberapa burung, dan kura-kura hitam di benak beberapa binatang laut. Totem roh ini membawa kekuatan surgawi yang kuat, membuat kehidupan ini memiliki mood untuk tunduk. Beberapa kehidupan yang menganggap mereka sebagai dewa dengan cepat menemukan perubahan transenden yang dihasilkan dengan memvisualisasikan tubuh totem ini. Pada hari ini, era baru dimulai di benua bintang. Generasi mendatang akan menyebutnya era mythical. Seluruh benua bintang memulai era kultivasi yang hebat. Dengan kekuatan Little Z saat ini, tidak peduli bagaimana mereka berkultivasi atau metode apa yang mereka gunakan, hanya ada sedikit harapan level mereka melebihi level transenden. Semakin tinggi Anda pergi, semakin sulit. Sama seperti tidak ada bentuk kehidupan di planet biru yang dapat mencapai tingkat ketuhanan. Namun, ada orang di planet biru yang dapat menembus batasan planet dan menuju ke langit berbintang. Little Z, Ling, menurutmu apakah seorang jenius super mungkin muncul di benua bintang ini di masa depan, menerobos batasan dunia, dan naik di depan kita? Di tempat tidur, Xiyu menggendong Z kecil dan berkata kepada Ling, yang bertugas menyimpulkan dunia di sampingnya. Bab 1045 Penguasa Bumi dan Lautan, 1. Kalender Aliansi, tahun 180. Sudah 3 tahun sejak Xiyu menjadi Beastamer. Selain itu, dia masih menagih di domain legendaris dan alam surgawi yang lebih tinggi. Dia awalnya memperkirakan bahwa yang pertama akan memakan waktu 2 tahun lagi, sedangkan yang terakhir mungkin memakan waktu 7 tahun. Ping Cheng, area villa taman. Psikis biru terbang, dan pintu lemari es otomatis terbuka. Sebotol frost terbang ke tangan Xiyu. Saat dia menyelesaikan kultivasi meditasi di ruang kedua, Xiyu menguap dengan linglung. Beastaming Space keduanya telah mencapai level 6. Peningkatannya sangat cepat, dan dia akan mengejar level Beastaming Space pertama. Di tim kedua, yang memiliki kemajuan kekuatan pertempuran tercepat tidak diragukan lagi adalah Little G dan Daki. Dalam setengah bulan, dengan bantuan Ling, Little G telah berevolusi menjadi tuan tanah ras mitos semu melalui peleburan dengan fosil naga dewa bumi. Sedangkan untuk bebek, dengan bantuan susu, ia berevolusi menjadi penguasa lautan dari ras mythical semu. Xiyu lebih suka menyebutnya bebek setan pembersih laut. Karena mereka berdua keturunan baru, nama ras secara alami mengikuti kegembiraan Little G dan Daki. Keduanya saling bertentangan, masing-masing mengambil nama ras tuan tanah dan tuan laut. Sekarang, ruang reruntuhan legendaris Xiyu yang setengah tersingkir telah menjadi medan perang bagi Little G dan Daki. Medannya hampir dibangun kembali oleh mereka. Karena memimpin evolusi dan sumber daya tingkat dewa, tingkat pertumbuhan mereka juga telah mencapai tingkat penguasa. Mereka memiliki kemampuan untuk mengubah alam. Meskipun ruang kedua Xiyu hanya level 6, dia tidak membiarkan mereka dengan sengaja menekan level mereka. Lagi pula, dalam situasinya saat ini, terobosan Little G dan Daki bukan lagi kontrak di atas level mereka. Itu benar-benar dapat menahannya, dan manfaat umpan baliknya bahkan lebih besar daripada konsumsinya. Dukun, Xiyu hanya melirik reruntuhan legendaris dan melihat lautan. Ada juga bebek hitam besar setinggi 5 meter dengan pola biru tua berdiri di atas tsunami dan sedang berselancar. Di lehernya,
Air biru keemasan murni yang seperti air pembersih membeku seperti pita, menjadi bagian seperti selendang yang melayang di belakangnya dengan cara yang sangat mendominasi. Hujan turun setetes demi setetes seperti peluru, memperkuat tsunami besar. Dengan cara ini, ia juga bisa mengendalikan kekuatan jurang dengan lebih baik dan tidak kehilangan dirinya sendiri. Namun, dibandingkan dengan si cleansing Demon Duck, bebek itu lebih suka menyebut dirinya penguasa lautan. Nama, daki, ras, Ocean Overlord. Statistik, air, gelap. Race level, tuan tingkat tinggi, kuaso mythical. Tingkat pertumbuhan, tingkat tuan. Keterampilan ras. Menengah Water Blade Transcendent Plus, Heart Strike Transcendent Plus. Tingkat tinggi, Pedang Hati Ahli Plus Pencegahan Ahli Plus. Super Alu Penakluk Setan Ahli Plus Pembebasan Abis Mahir Pusaran Kematian, Mahir, Hujan Gelombang Langit Gelap Mahir. Keterampilan Mengajar, Menengah Pemurnian, Kemahiran Dao. Level Tinggi, Pedang Gelombang Ahli Plus. Poin Energi, 71,1 juta. Dark Skywave Rain yang baru terbangun memang memberinya kualifikasi untuk menjadi penguasa laut. Pemanggilan badai langsung menenggelamkan benua. Karena alasan ini, untuk melindungi wilayahnya, Ji kecil telah melawan Daki di reruntuhan legendaris selama sehari semalam. Jika Daki menjadi lebih kuat, Little Ji juga akan melakukannya. Pada saat ini, meski daratan terendam oleh laut, magma naik kemanapun ia melangkah. Segera, tanah baru terbentuk dan mereka saling berhadapan. Mengaum. Pada saat ini, pada tubuh yang awalnya seperti naga bumi, penampilan Little Ji juga berubah. Banyak retakan yang tampak seperti tanah kering muncul di kulitnya. Di retakan, kekuatan magma berenang. Kekuatan inilah yang menahan serangan bebek. Nama, Little Ji, Rache, Mechanical Beast, Land Overlord. Statistik mesin, naga bumi, api. Rache level, tuan tingkat tinggi, kuaso mythical. Tingkat pertumbuhan, tingkat tuan. Keterampilan balap. Menengah, kecerdasan dasar, ahli plus. Lanjutan, pedang pemisah ruang ahli plus nafas naga, ahli plus pencegahan sempurna plus langit cerah, mahir. Super, domain bumi, ahli plus gempa bumi, ahli plus skala terbalik, ahli plus ledakan lava, mahir kontrol gravitasi, mahir. Keterampilan mengajar. Lanjutan, pedang super berat ahli plus. Poin energi, 73.910.000. Karena fosil Earth Divine Dragon relatif tidak lengkap, itu hanya membantu Little Ji membangkitkan keterampilan seperti Lava Explosion, Clear Sky, dan Gravity Control. Itu sebenarnya baik-baik saja. Adapun keterampilan surgawi dari naga surgawi bumi, mungkin itu harus menunggu Ji kecil untuk meningkatkan kemampuan keterampilan kebangkitan mythical seperti Link sebelum ada kesempatan untuk mewarisi dan bangkit. Dan sekarang, Xiyu belum memelihara mereka dengan menambahkan poin. Jelas, keterampilan semu masih jauh dari Little Ji dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa saat ini, baik itu Little Ji atau Daki, potensi mereka belum tergali sepenuhnya. Little Ji masih memiliki kemungkinan untuk membangkitkan garis darah mythical, dan benih abis yang dimakan Daki, sebagai sumber daya tingkat dewa, jelas memiliki kekuatan lebih dari jumlah ini. Namun, itu untuk sementara berubah menjadi potensi. Abyss Liberation-nya adalah skill untuk menggali lebih banyak kekuatan abisal, tetapi saat digunakan, rasionalitasnya mudah hilang. Itu perlu dibatasi oleh keterampilan seperti pemurnian, staf berlian, pedang hati, dan sebagainya. Bab 1046 Penguasa Bumi dan Lautan, 2. Setelah siksaan Xiyu dan yang lainnya, kekuatan pertempuran dari tim kedua Ji kecil dan Daki dianggap telah terbentuk. Tentu saja, itu untuk pertarungan biasa. Saat ini, kekuatan Daki dan Little Ji pada dasarnya berada di ambang penguasa kelas atas, mirip dengan naga skala hijau Xiyu dan yang lainnya sedang bertarung. Ini tidak bisa membantu. Lagi pula, kemahiran keterampilan super mereka belum banyak meningkat. Mereka bahkan lebih rendah dari tuan normal seperti kucing permata sebelumnya. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan yang sempurna. Untuk memiliki kekuatan seorang penguasa kelas atas, ia mengandalkan penggunaan sumber daya evolusi tingkat dewa. Itu mengandalkan aspek lain seperti fisik, energi, kehidupan, dan perlawanan untuk menjadi relatif baik. Itu dianggap sebagai tuan dengan kekurangan. Namun, masa depan sangat menjanjikan. Ketika Xiyu memiliki energi ekstra dan mulai menambahkan poin pada mereka,
dia percaya bahwa mereka akan segera memiliki kekuatan yang lebih kuat dan bahkan bersaing dalam pertempuran tim pertama untuk berpartisipasi dalam pertempuran antar dewa. Siyu, apakah kamu di sana? Di tangga, Lu Qinyi berjalan ke atas. Setelah mendekati kamar Siyu, dia memanggil Siyu. Presiden Lin baru saja datang untuk memberitahu saya untuk pergi ke Pulau Pertempuran besok. Itu harus menjadi penguji aliansi. Kami akhirnya di sini. Pulau Pertempuran. Aku akan pergi bersamamu juga, kata Siyu. Dia ingin pergi ke tempat lain di jalan. Vena Naga Ruang Waktu. Dia hampir pulih. Sudah waktunya untuk memulai babak baru budidaya pahit. Siyu tidak berencana untuk berkultivasi dengan pahit di Donghuang. Sebaliknya, dia berencana untuk berkultivasi di lembah-lembah di sekitar pembuluh darah naga ruang waktu. Di sana, Qi juga dapat menggunakan kekuatan pembuluh darah naga ruang waktu untuk memulihkan kekuatan perjalanan ruang waktu dengan cepat. Ini adalah poin utamanya. Baiklah, aku ingin tahu siapa penguji yang dikirim oleh aliansi kali ini, Lu Qinyi agak gugup. Lagi pula, Ye Xing telah gagal menantang petarung-petarung bergelar 2 kali berturut-turut. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat dengan bantuan Siyu dalam setengah bulan terakhir, dia masih tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, lawannya berada di level totem. Tenang, aku akan bersiap, Siyu segera berkata sambil tersenyum. Dia tidak punya banyak persiapan. Dia hanya ingin memberitahu hewan peliharaannya. Saat ini, beberapa hewan peliharaan tidak berada di samping Siyu. Mereka semua kehabisan untuk berlatih sendirian. Misalnya, Bugi berlari ke daerah pedesaan di berbagai tempat di mana orang-orang percaya pada 4 binatang suci untuk menyerap kekuatan keyakinan dari jarak dekat. Selain itu, kadang-kadang muncul dan memberi mereka cuaca yang baik. Eleven dan Susu juga lari ke laut. 11 menyelam ke laut dalam untuk menggunakan tekanan dasar laut dalam untuk melatih kemampuan pertempuran lautnya, sementara Susu menyelam ke laut dan menyerap kekuatan laut untuk terus memperkuat roh pembersih laut. Meskipun bisa memobilisasi kekuatan lautan di mana saja melalui kontrak Laut Biru, itu pasti yang paling efisien untuk memobilisasi ketika berada di lautan. Aktifkan panggilan jarak jauh. Siyu berada di Donghuang dan memiliki beberapa hewan peliharaan di sampingnya. Keamanannya terjamin, jadi dia membiarkan mereka bermain dengan damai. Bagaimanapun, dia memiliki telepati terbaik. Jika ada masalah, dia bisa berkomunikasi kapan saja. Bahkan jika Bugi sudah lari ke ibu kota surgawi dan sangat jauh darinya, Siyu masih bisa menghubunginya melalui pertemuan online. Ini adalah kekuatan dari Bistamer dengan bakat telepati tingkat tinggi. Kemampuan dukungannya adalah yang terbaik. Tentu saja, alasan mengapa Siyu bisa begitu ganas juga terkait dengan kekuatan mentalnya yang kuat dan penguasaan kekuatan psikis tingkat maksimal. Rentang penginderaan dari Bistamer selain pada level yang sama tidak akan terlalu dibesar-besarkan. Aku berkata, kalian, sudah waktunya untuk kembali. Saat Siyu selesai berbicara, di ibu kota surgawi, seekor cacing hijau kecil yang tergeletak di atas patung batu naga hijau mengangkat kepalanya dan berkicau. Kebetulan juga lapar. Rumah. Ning. Segera, di suatu tempat di lautan, Susu segera menjawab. Meskipun mereka berdua berada di lautan, tidak dengan Eleven. Itu terutama karena gerakan bertarung Eleven di dasar laut terlalu besar. Meski hanya menggunakan tubuhnya untuk bertarung, itu terlalu mengganggu. Susu, kamu di mana? Dekat pulau pertempuran. Di posisinya, Siyu tiba-tiba menyadari bahwa Susu sepertinya berada di dekat Battle Island. Dia hanya bisa berkata, Susu, tetap di sana dulu. Kita akan pergi nanti. Ning, baiklah, Susu. Pulau pertempuran. Itu adalah pulau buatan. Fasilitas pertempuran yang dibangun secara khusus adalah salah satu dari sedikit bangunan buatan yang Donghuang dapat tahan terhadap fluktuasi pertempuran tertinggi. Di sini, paling banyak bisa menahan fluktuasi pertempuran dari makhluk tingkat totem terkemuka. Biasanya, itu adalah tempat pertempuran yang digunakan oleh Bistamers dari Donghuang untuk menantang makhluk tingkat totem. Selanjutnya, tempat yang akan dikunjungi Siyu dan Lu Qinyi juga ada di sini. Saat ini, di area laut menuju Battle Island, seorang pria parubaya berwajah barat, berkulit putih, dan bermata biru sedang berdiri di atas kapal besar dan memandang ke depan. Legenda bertajuk Shen Feng di Aliansi Tujuh Bangsa, Dewa Api Jones.
Markas Aliansi Tujuh Bangsa berada di Pulau Aliansi. Anggota manajemen dibentuk bersama oleh Beastamers dari 7 negara. Sebagian besar pekerjaannya adalah menangani urusan negara totem, serta eksplorasi reruntuhan alam mistik dan ekstraksi sumber daya di beberapa area publik. Itu adalah lembaga resmi 7 negara ke dunia luar. Setiap negara dari 7 negara memiliki setidaknya satu legenda berjudul yang ditempatkan di Pulau Aliansi. Negara-negara besar seperti Donghuang, Shen Feng, dan Sui Yuan bahkan memiliki 2 legenda bergelar yang ditempatkan di sini, dan ada banyak legenda normal. Bab 1047 Penguasa Bumi dan Lautan 3. Selain beberapa hal penting, Aliansi juga bertanggung jawab atas tantangan penjinak binatang legenda dari berbagai negara yang menginginkan gelar. Secara umum, mereka akan membiarkan Beastamers dari negara lain menjadi penguji dan membawa penjaga aliansi untuk menilai penantang. Dewa Api Shen Feng, Jones, jelas menjadi penguji penilaian Lu Qinyi kali ini. Tentu saja, dia tidak bertanggung jawab atas penilaian, tapi wali dari rekannya. Itu adalah katak banteng hijau besar setinggi lebih dari 10 meter, mengenakan jubah daun hijau. Itu memegang cabang di mulutnya dan menyipitkan matanya. Penjaga aliansi, Raja Hutan, dan ras katak hutan elemen kayu. Selama pertempuran totem, agar tidak terbunuh, mereka mengandalkan salah satu penjaga aliansi 7 bangsa. Selama lebih dari 100 tahun, mereka bekerja dengan rasa takut dan gentar. Apa yang terutama harus mereka lakukan adalah melatih dan menilai pekerjaan yang aman seperti rekan tanding. Selain bekerja, mereka menghabiskan sebagian besar waktunya dalam hibernasi dan tidur. Yang mengejutkan Raja Hutan, setelah bertahan begitu lama, dia akhirnya menjadi tetua aliansi dan senior aliansi. Statusnya luar biasa. Pilihan memang penting. Saya tidur selama 3 tahun sekaligus. Aku sangat lapar. Raja Hutan memandang Dewa Api, Jones. Donghuang seharusnya sudah menyiapkan makanan, kan? Itu akan ada di sana saat kita mencapai Battle Island. Dewa Api Jones tersenyum pahit dan berkata, kamu sudah makan semua makanan yang disiapkan di kapal. Jumlah makanan yang disiapkan jelas sama seperti biasanya. Ketika kamu menjemputku lain kali, persiapkan lebih banyak. Kekuatan saya seharusnya meningkat lagi. Saya merasa makan saya menjadi semakin besar dalam beberapa tahun terakhir. Raja Hutan melihat ke laut. Bisakah kita makan ikan kecil dan udang di sini? Dewa Api Jones berkata, tentu saja. Ini bukan wilayah laut Istana Naga, juga tidak memasuki wilayah laut Donghuang. Namun, ikan kecil dan udang di tempat seperti itu tidak begitu bergizi. Anggap saja sebagai camilan. Aku akan maju bersamamu di laut, kata Raja Hutan. Dengan mengatakan itu, dia melompat ke laut dengan plop. Melihat ini, Dewa Api Jones menggelengkan kepalanya. Kapal terus berlayar dengan tenang. Adapun Raja Hutan, ia sudah menyelam ke dasar laut dan mencari makan sendiri. Seperti yang dikatakan Dewa Api Jones, memang tidak ada makhluk bergizi di wilayah laut ini. Dukun, Raja Hutan menghela nafas. Jika bisa melakukannya lagi, ia tidak ingin menjadi bentuk kehidupan tingkat totem. Meskipun dia menjadi lebih kuat, dia juga kehilangan rasa senang. Itu adalah kegembiraan makan sepuasnya. Untuk makhluk totem dengan kekuatan tinggi maupun rendah seperti itu, tidak realistis untuk makan dengan baik setiap hari. Ia hanya bisa mengandalkan tidur untuk mengimbangi rasa laparnya. Itu bahkan lebih lapar ketika menyerang. Saya harus bekerja lagi. Saya harus makan lebih banyak sebelum bekerja. Tapi kandidat kali ini, Jones baru saja mengatakan bahwa itu tampaknya adalah Beastamer telepati level 7. Bahkan belum mencapai level 8, dan masih telepati. Seharusnya sangat mudah kali ini. Saat dia memikirkannya, Raja Hutan menyelam lebih dalam ke laut dan mencari ikan laut yang transenden dan tingkat komandan sebagai makanan. Sambil makan, Raja Hutan berenang ke arah pulau pertempuran Donghuang dengan kapalnya. Namun, tiba-tiba disadari bahwa perubahan aliran energi laut di dasar laut yang lebih dalam agak aneh. Seolah-olah ada pemakan rakus yang melahap kekuatan lautan sepuasnya di kedalaman laut. Adegan ini membuat Raja Hutan sedikit khawatir saat berenang ke arah perubahan energi. Segera, di bebatuan laut dalam yang gelap, Raja Hutan melihat selime air seperti jeli yang lucu membuka mulutnya lebar-lebar dan menyerap energi laut. Wah, saat susu membersihkan air laut,
ia menyerap energi elemen air ke dalam ruang pemakan tak terbatas dan memperkuat roh pembersih laut dengan kontrak Laut Biru. Efisiensi jauh lebih cepat daripada langsung menyerapnya di rumah. Susu juga memperhatikan kedatangan Raja Hutan, tetapi ia hanya melirik katak besar itu dengan santai dan tidak terlalu peduli. Namun, yang mengejutkan Susu, setelah katak besar melihatnya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi tidak normal. Dengan serak, itu menjadi semakin bersemangat. Aneh, kenapa ada water slime di sini, tapi fluktuasi energinya begitu kaya dan harum. Raja Hutan langsung melebarkan matanya, ingin menelan jeli biru ini. Ikan, cacing, makhluk unsur air, dan tanaman hidup adalah makanan favoritnya. Kak, Raja Hutan melompat dan menerkam Susu. Saat ini, Susu juga tertegun dan mengungkapkan ekspresi bingung. Itu bukan bayi ginseng. Tapi apakah orang ini serius? Itu sangat lemah, tapi masih ingin memakannya. Sebagai sprite Laut Biru, terutama sprite Laut Biru yang telah memadukan banyak keterampilan elemen air terbaik. Di laut dalam, bahkan Eleven, Baby Ginseng, dan Chitong tidak bisa mengalahkannya bersama. Sangat percaya diri. Bab 1048 Penguji selalu orang yang terluka. Mati. Sudah lama sejak Raja Hutan melihat makanan bersih seperti itu. Raja Hutan masih merindukan tekstur air slime yang seperti jeli. Namun, Raja Hutan sebenarnya agak bingung. Rasanya slime air ini tidak lemah. Ini sangat aneh. Bagaimana slime bisa begitu kuat? Pada akhirnya, Raja Hutan memikirkan penjelasannya sendiri. Kemungkinan besar adalah orang yang beruntung yang secara tidak sengaja menelan beberapa harta alam. Situasi ini sangat umum. Sebagian besar hewan peliharaan tingkat rendah tidak mengandalkan kerja keras, tetapi keberuntungan untuk memakan harta secara tidak sengaja. Itu sama. Raja Hutan tidak menyangka masih sangat beruntung. Apa perbedaan antara water slime di depannya dan harta karun alam? Aku akan menelannya. Raja Hutan tertawa dan menjulurkan lidahnya yang panjang. Selain itu, lidahnya menjadi semakin besar selama perjalanan, ingin menarik water slime ke dalam mulutnya. Melihat ini, Susu terdiam. Itu sangat memalukan. Lendir hijau apa itu? Ning, Susu mengerutkan kening. Secara alami tidak akan duduk dan menonton orang ini memakannya. Itu langsung meletus dengan energi, dan embun beku melonjak ke seluruh tubuhnya. Ledakan, energi elemen es yang mengejutkan melonjak keluar. Saat menyerang, Raja Hutan sebenarnya tidak menyadari keseriusan masalahnya. Bisa merasakan fluktuasi energi Susu sangat kuat, tapi persepsi ini salah. Setiap hewan peliharaan Siyu sering dalam keadaan menyusut mirip dengan bentuk tertahan Eleven untuk menjaga kekuatan fisiknya. Hal ini dapat mengurangi konsumsi tubuh ke tingkat yang sangat rendah. Oleh karena itu, dari sudut pandang orang luar, jika mereka tidak menguasai keterampilan pengintaian yang kuat untuk melihat asalnya, sangat sulit untuk menemukan kekuatan Susu yang sebenarnya. Meskipun Raja Hutan dikejutkan oleh kekuatan energi Susu, ia jelas meremehkan kekuatannya. Dibandingkan dengan kekuatan tak berujung asli Susu, ini lebih dari setetes air di ember. Arus dingin yang mengejutkan meletus dari tubuh Susu. Raja Hutan tercengang, dan pupil matanya mengerut. Sebelum otaknya sempat bereaksi, dengan dengungan, es batu besar muncul di laut dalam. Apalagi kekuatan embun beku masih menyebar, lambat laun membentuk gunung es di dasar laut. Di tengah es adalah Raja Hutan tingkat totem. Ekspresinya saat ini masih tertegun. Tampaknya tidak mengerti mengapa water slime ini tiba-tiba meletus dengan kekuatan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Kuas Elemental Control plus Heavenly Frost Cold Energy. Lagi pula, Raja Hutan adalah elemen kayu. Dasar laut bukanlah tanah asalnya. Baik itu gerakan, kekuatan, atau mobilisasi kekuatan alam, mereka sangat dibatasi. Namun, level totem masih level totem. Dalam waktu kurang dari sedetik, lidah Raja Hutan yang membeku mulai bergetar hebat. Tepat setelah itu, gelombang getaran ditransmisikan ke seluruh tubuhnya, dan teriakan katak terdengar dari dalam es. Ribit, ribit, ribit. Keterampilan super mengejutkan semua orang. Di bawah getaran gelombang suara yang kuat, saat Susu membekukan Raja Hutan, es besar itu pecah dengan keras. Saat es pecah, Raja Hutan menatap water slime dengan kaget dan mengerti bahwa ini bukanlah orang yang mudah. Dengan kecepatan reaksinya, sebenarnya dia tidak bisa mengelak dari skill tadi. Meskipun kekuatannya lemah,
Itu jelas merupakan jurus pamungkas elemen es. Siapa kamu? Raja hutan berteriak dan menyerah untuk memakan susu, berencana untuk mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Namun, saat ini susu tidak mau berhenti menyerang. Benar-benar lelucon. Dia langsung menyerangnya dan bahkan bertanya siapa itu. Ia ingin memberi Siyu dan yang lainnya makanan tambahan hari ini. Tangkap katak banteng dan buat katak rakus otentik dengan cabai yang dibuat oleh bayi ginseng. Itu adalah kejutan bagi Siyu yang masuk dan yang lainnya. Ledakan. Sebelum Raja Hutan dapat bereaksi, energi dingin beku surgawi yang hampir pasti mengenai langsung membekukan Raja Hutan lagi. Radang dingin yang kuat merusak tubuh Raja Hutan. Ribit. Di bawah teriakan katak, es pecah. Katak Raja Hutan melambaikan tangannya, dan daun terbang yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip dengan lampu neon hijau menyerang susu. Daun terbang ini menyerap kekuatan elemen air, dan kecepatan serta kekuatan serangan mereka menjadi semakin kuat. Mereka tidak terhalang sama sekali di dalam air dan langsung memotong area kosong yang dipertahankan sementara di laut dalam. Ning, lebih dari 10 daun terbang menyerang. Susu tenang dan tenang. Sosoknya langsung berubah menjadi air dan menyatu ke laut. Kontrol elemen air, bersama dengan elementalisasi, dengan mudah menyatu dengan laut, menyebabkan serangan ini kehilangan targetnya. Wosh wosh wosh. Dasar laut terbelah, dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dasar laut melonjak. Ketika Raja Hutan melihat susu yang menghilang, dia mengerutkan kening dan berbalik untuk pergi. Ia tahu bahwa melawan makhluk berelemen air dengan kekuatan kuat di lautan adalah tidak bijaksana. Itu menendang kakinya dan ingin berenang kembali ke laut, tetapi pada saat berikutnya, kekuatan es melonjak, dan tubuh Raja Hutan membeku lagi. Saat ini, Raja Hutan hampir mengutuk. Lagi pula, dia sudah menilai bahwa itu adalah jurus pamungkas elemen es yang sangat kuat. Ini mungkin melibatkan waktu. Kalau tidak, tidak mungkin untuk membekukannya setiap saat. Namun, Water Slime ini benar-benar menggunakan skill unik seperti itu 3 kali dengan santai seolah tidak membutuhkan energi. Hukum alam menyatakan seseorang harus menghemat kekuatan fisik dan membunuh dalam satu serangan. Jika ada yang salah, seseorang harus segera menyelinap pergi. Ini adalah kebenaran. Tetapi pada saat ini, Raja Hutan merasa telah bertemu dengan orang keras kepala yang mengejarnya dengan gerakan besar. Langkah besarnya adalah serangan biasa dan normalnya. Ribit. Di bawah seruan katak, es pecah, tetapi pada saat yang sama, Water Slime muncul di atasnya. Bab 1049 Pemeriksa selalu orang yang terluka, 2. Apa yang membuat nyali Raja Hutan sakit adalah bahwa pihak lain tampaknya telah memadatkan langkah besar baru. 9 bola energi biru mengelilingi Water Slime yang seperti jeli ini. Raja Hutan merasakan fluktuasi laut yang mengejutkan di setiap bola energi. Setiap bola energi sepertinya mengandung kekuatan penuh dari bentuk kehidupan tingkat penguasa. Ini mengejutkan Raja Hutan untuk mencurigai bahwa lendir air ini juga merupakan bentuk kehidupan totem seperti dia. Kalau tidak, tidak mungkin menyia-nyiakan energi seperti ini. Tidak, bahkan jika itu pada level totem, itu terlalu berlebihan. Apakah ada kebutuhan untuk bekerja begitu keras? Rip, jangan melangkah terlalu jauh. Kulit di seluruh tubuh Raja Hutan bergetar, dan gelombang suara yang mengejutkan datang dari kulitnya. Pada saat yang sama, gelombang suara dipenuhi materi hijau. Sebagai bentuk kehidupan elemen kayu, menggunakan racun juga merupakan keahlian Raja Hutan. Itu segera mencampurkan racun ke dalam keterampilan gelombang suara supernya, mencoba mempengaruhi elementalisasi pihak lain dan lingkungan laut untuk membatasi pihak lain. Namun, tindakan Raja Hutan saat ini tidak diragukan lagi adalah ladang ranjau. Melihat bahwa Raja Hutan telah melepaskan racun hijau entah dari mana, murid-murid susu aneh yang bersih tiba-tiba menyempit, dan itu bahkan lebih marah. Ning! Gelombang asal. 9 bola energi biru melayang di depan susu. Secara alami tidak peduli dengan konsumsi energi. Dengan kontrak laut biru, ia memiliki energi yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, langsung menggunakan gelombang asal dengan kekuatan terbesar. Skill ini dipadukan dengan skill super seperti Holy Water Ring, Wave Cannon, dan Clone. Tidak hanya bisa memperlambat kerusakan abnormal yang mempengaruhi sifatnya, tapi juga bisa menggunakan kekuatan negatif musuh untuk meningkatkan kekuatan gelombangnya. Pada saat yang sama, kekuatan gelombang di antara setiap bola gelombang juga dapat meningkat dan memperkuat satu sama lain.
Itu bisa dikatakan sebagai langkah yang agak mendominasi. Gelombang asal dan tubuh laut bintang yang menyatu dari peningkatan kekuatan langit berbintang adalah keuntungan terbesar dari penggabungan keterampilan susu selama periode waktu ini. Yang pertama memberinya metode serangan yang kuat, sedangkan yang terakhir hampir mengubahnya menjadi bentuk kehidupan kosmik, selangkah lebih dekat ke Star Sprite. Ledakan. Kemudian, di bawah ekspresi tertegun dari Raja Hutan, gelombang suaranya yang beracun menghantam beberapa bola air, tetapi meskipun bola air ini bergetar sangat keras, mereka tidak pecah. Sebaliknya, kekuatannya tampaknya perlahan meningkat. Adegan ini langsung membuat Raja Hutan panik. Bola air itu seperti ketel panas yang bergetar, sangat berbahaya. Tidak bagus, teriaknya. Tepat setelah itu, semua bola energi menembakkan pilar gelombang putih dan biru yang menyapu ke arah Raja Hutan. Di bawah pilar gelombang cahaya, kekuatan lautan yang mengalir sepertinya telah menjadi bantuan. Dalam sekejap, Raja Hutan merasakan tekanan arus laut dari segala arah. Pada saat ini, di dasar laut, salah satunya adalah bentuk kehidupan tingkat totem yang telah jatuh ke dalam pertempuran jarak jauh, dan yang lainnya adalah penguasa yang tak terkalahkan dengan kekuatan pertempuran yang sebanding dengan tingkat totem. Saat kedua pihak bertarung, dalam waktu singkat, mereka telah membalikkan dasar laut. Kapal perang aliansi perlahan-lahan melaju menuju pulau pertempuran, sementara Dewa Api, Jones, berjemur di bawah sinar matahari dan menikmati angin laut di kursi belat. Semuanya tenang. Namun, pada saat ini, dengan ledakan, seluruh kapal perang bergetar hebat, hampir melempar Dewa Api Jones dari kursi. Sialan, apa yang terjadi? Kapal berguncang hebat, dan percikan air yang tak terhitung jumlahnya terbang dari laut, segera membuat Dewa Api Jones tiba-tiba membuka matanya. Tuan Dewa Api, arus di kedalaman laut telah mengalami perubahan yang hebat. Energi seluruh wilayah laut telah langsung beralih dari keadaan stabil ke keadaan berserking level 8. Seorang bawahan bersetelan kapal perang segera datang untuk melapor. Apa-apaan? Dewa Api, Jones, tertegun. Apakah orang itu, Raja Hutan, mengacau lagi? Dia hanya makan ikan kecil dan udang dan menyebabkan keributan besar. Brengsek. Itu mungkin. Pria parubaya bersetelan kapal perang kuning berkata, jika ini terus berlanjut, kita tidak bisa berlayar dengan normal. Bahkan bisa menimbulkan tsunami. Saya akan memanggil Tuan Raja Hutan kembali melalui mesin. Cepat, cepat, cepat. Dewa Api Jones mengalami sakit kepala yang tak tertandingi. Mereka akan mendekati wilayah Laut Dong Huang. Raja Hutan ini sebaiknya tidak menimbulkan masalah. Dia tidak ingin mendapat masalah karena masalah makan di atas. Segera, di kapal perang, seorang mekanik memanggil Raja Hutan di kedalaman laut melalui sinyal komunikasi khusus yang dibawa oleh kapal perang. Dewa Api, Jones, datang ke tepi kapal perang dan memandangi laut yang berguncang hebat dengan cemberut. Pada saat berikutnya, ekspresinya membeku. Di kapal perang, semua orang juga menoleh dengan kaget. Pusaran besar terbentuk, dan tekanan yang sangat menakutkan secara bertahap datang dari laut dalam. Langit tiba-tiba berubah. Dengan ledakan, dua beliung besar muncul dari udara tipis dan terhubung ke langit dari laut dalam. Selain itu, suara serak yang sangat menyedihkan datang dari mereka. Jones, selamatkan aku. Slime ingin membunuhku. Tepat setelah itu, di bawah ekspresi tercengang semua orang, beliung menghilang dari dalam. Seekor katak besar yang tertutup radang dingin dan tubuhnya hancur berantakan melayang di udara dengan ekspresi ketakutan. Pada saat ini, ia telah kehilangan salah satu dari keempat kakinya dan membeku di dalam air yang runtuh. Adapun beliung lainnya, setelah runtuh, itu adalah Water Slime. Pada saat ini, dia melihat katak besar itu dengan tidak ramah. Ning, Susu tidak menyangka pria ini begitu pemalu. Itu tidak melawannya di dasar laut apapun yang terjadi dan ingin berlari apapun yang terjadi. Dalam hal itu, seperti yang diinginkannya, bahkan di permukaan laut, itu masih menjadi kampung halamannya. Bab 1050 Selalu Pemeriksa yang Terluka 3. Sialan, apa yang terjadi? Pada saat itu, di kapal perang aliansi, legenda bergelar, Dewa Api Jones, tertegun. Dia melihat katak besar yang melarikan diri dari dasar laut dan Water Slime yang mengambang di seberangnya dengan ekspresi tertegun. Tuan Raja Hutan. Di lambung kapal, penjinak binatang dari aliansi,
yang pergi untuk menjemput Raja Hutan bersama Dewa Api, juga memandang Raja Hutan dengan bingung. Potong omong kosong itu. Saya menemukan binatang buas di dasar laut. Orang ini sangat kuat. Saya sudah mengalami cedera fatal. Jones, ayo serang bersama. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang bisa pergi hari ini, teriak Raja Hutan dan menatap Susu dengan ketakutan. Namun, saat ini, mata biru Susu sudah merasakan ada yang tidak beres. Itu melihat ke kapal perang aliansi dan katak besar yang meminta bantuan dari kapal perang aliansi dan berpikir keras. Pada saat ini, ketika Beastamers di kapal perang aliansi mendengar teriakan Raja Hutan, mereka langsung merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar, termasuk Dewa Api, Jones. Namun, mereka melihat Water Slime. Sulit membayangkan bahwa binatang buas yang disebutkan oleh Raja Hutan adalah hal yang lucu ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dewa Api Jones memanggil hewan peliharaannya sambil bertukar pikiran. Tunggu, Slime air. Kemudian, murid Dewa Api menyempit. Bagaimana mungkin ada Slime air yang begitu kuat di sini? Dengan keraguan ini, dia dengan cepat memikirkan sebuah rumor. Dikatakan bahwa dalam turnamen dunia, salah satu hewan peliharaan dari legenda dunia Bach ini, Siyu, adalah Blue Sea Sprite yang legendaris. Sedangkan untuk Blue Sea Sprite, bentuk awalnya di turnamen dunia adalah Water Slime berwarna biru. Mungkinkah, terhubung dengan fakta bahwa tempat ini relatif dekat dengan Laut Donghuang, Dewa Api, Jones, memandang Water Slime dengan tak percaya dan berteriak dengan ragu, tunggu, tunggu. Biru Laut Sprite. Apakah kamu Sprite Laut Biru? Target kontrak legenda Siyu. Kami dari aliansi, bukan musuh, bukan musuh. Jangan menyerang. Saya datang ke Donghuang kali ini untuk penilaian gelar. Terlepas dari Blue Sea Sprite, Dewa Api Jones benar-benar tidak bisa memikirkan Slime air kedua yang bisa melukai Raja Hutan tingkat totem. Dalam turnamen dunia, legenda binatang pemakan besi Siyu menekan para dewa. Naga hijau dan baby ginseng langsung membunuh totem. Semua orang di eselon atas Sen Feng tahu. Maka tidak aneh jika Blue Sea Sprite memiliki kemampuan untuk melawan totem. Apa-apaan? Pada saat ini, melihat Dewa Api Jones menyebutnya Sprite Laut Biru dan bukan musuh, Raja Hutan semakin terkejut. Pada saat yang sama, ia masih memikirkan apa itu Blue Sea Sprite. Sebagai katak di darat, usianya baru 200 tahun dan juga sudah ketinggalan kompetisi dunia. Itu benar-benar tidak mengerti Blue Sea Sprite yang tidak muncul dalam 3000 tahun. Ning, mendengar perkataan pihak lain, sudut mulut Susu meringkuk. Seperti yang diharapkan, itu benar-benar seseorang dari aliansi. Pada saat itu, Susu memeriksa lencana kapal perang aliansi dan memandang Dewa Api Jones, Raja Hutan, dan kata-kata Dewa Api Jones bergema di telinga Susu. Saya datang ke Donghuang kali ini untuk penilaian gelar. Penilaian berjudul, Susu terdiam. Donghuang sepertinya benar-benar memiliki legenda yang ingin menerima penilaian judul aliansi baru-baru ini. Putri Duyung Lu Qinyi bahkan membantu berlatih selama beberapa hari. Dengan kata lain, bukan hanya orang-orang ini dari aliansi, tetapi mereka juga dari aliansi untuk memberikan penilaian gelar kepada Lu Qinyi. Susu memandangi katak besar itu. Dengan kata lain, orang ini adalah penguji Lu Qinyi. Dalam sekejap, Susu memiliki emosi yang tak terlukiskan. Tidak peduli siapa kamu, orang ini baru saja ingin memakanku. Saya tidak bisa melepaskannya dengan mudah, kata Susu dengan telepati yang dipelajarinya belum lama ini. Saat ini, Susu tidak mengakui identitasnya, tetapi juga tidak menyangkalnya. Namun, dengan gambar dan kekuatan di depannya, Beastamer di kapal perang telah memastikan bahwa itu adalah Blue Sea Sprite. Sekarang, ketika mereka mendengar Blue Sea Sprite mengatakan bahwa Raja Hutan ingin memakannya, para penjinak binatang yang dipimpin oleh Dewa Api, Jones, langsung terpana. Apa, Raja Hutan sebenarnya ingin memakan Blue Sea Sprite? Seberapa berani ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Jones, tolong aku. Raja Hutan berteriak. Kakinya sedikit sakit, dan salah satu kakinya patah. Jika ingin pulih, itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan makanan. Raja Hutan, Anda ingin makan Tuan Blue Sea Sprite barusan. Melihat Raja Hutan tidak menyangkalnya sama sekali, Dewa Api Jones sudah mempercayai 80 hingga 90% di dalam hatinya. Lagi pula, Raja Hutan pergi ke laut untuk mencari makanan. Namun, sial,
Mengapa dia bertemu dengan Blue Sea Sprite, dan bahkan ingin memakan Blue Sea Sprite dengan konyol? Apa-apaan? Bagaimana saya tahu siapa itu? Saya tidak ingin memakannya. Saya hanya melihatnya dan ingin bertanding. Raja Hutan melihat bahwa nada dan ekspresi Dewa Api Jones agak aneh dan segera berkata. Raja Hutan juga tahu bahwa itu salah. Lagi pula, dialah yang mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Namun, ini jelas bukan wilayah Laut Dong Huang dan Istana Naga. Apakah itu menendang beberapa pelat besi? Lord Blue Sea Sprite, ini salah paham. Kami bersedia memberikan kompensasi. Dewa Api Jones tahu bahwa identitas Blue Sea Sprite itu istimewa, dan dia tahu bahwa identitas Si Yu itu istimewa. Dia segera menjelaskannya. Tentu, saat ini, Susu juga merasa bosan. Itu tidak ingin berdebat dengan mereka, juga tidak ingin menimbulkan masalah bagi Si Yu. Itu melirik kaki katak beku yang mengambang di air dan langsung menyapunya dengan air. Susu memandangi kaki katak besar itu dan merasa itu cukup untuk Si Yu. Jika itu tidak cukup, dia akan meminta pihak lain untuk memberi kompensasi lebih banyak. Produksi pangan berkelanjutan plus satu lagi. Itu mengabaikan sekelompok orang ini dan langsung membungkus kaki katak sebelum kembali ke laut.